anak kelas 3, kelas 4. Kembali lagi kita hari ini. Kita akan melakukan devosi terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kita dari rumah. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Ayu akan memimpin kalian di dalam devosi. Siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan juga buku catatan untuk menulis jurnal devosi kalian ya. Devosi kita hari ini diambil dari kitab Bilangan 21 ayat 1 sampai 9. Saat ini, mari kita bernyanyi bersama. Kita akan menyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Anak-anak, sebelum kita baca kitab Bilangan 21 ayat 1 sampai 9, mari kita berdoa bersama-sama. Ibu Ayu akan memimpin kalian di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hari kasih karunia Tuhan tiada berkesudahan bagi kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang memberikan hati dan telinga yang mau mendengar, agar apa yang disampaikan oleh Ibu Ayu dapat kami terima, dan kami dapat menjalankan kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati perjalanan devosi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan membaca kitab Bilangan 21 ayat 1 sampai 9. Kamu bisa membaca kitab Bilangan ini di tempatmu masing-masing ya. Silahkan pause video ini ketika kamu membaca kitab Bilangan 21 ayat 1 sampai 9. Lalu nanti kamu bisa play atau melanjutkan menonton video devosi ini ketika kamu sudah selesai membacanya ya. Oke, anak-anak, dari ayat 1 sampai ayat 3, kita bisa lihat ya, di situ telah dipaparkan dengan jelas bahwa bangsa Israel kalah melawan orang Kanaan. Lalu mereka ditumpas habis dan beberapa dari bangsa Israel menjadi tawanan. Mereka, bangsa Israel ini, berdoa kepada Tuhan dan meminta kemenangan, agar Tuhan memberikan kemenangan. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan memberikan itu kepada mereka.
Di ayat keempat dan ayat kelima, kita bisa lihat bahwa di tengah-tengah perjalanan mereka, bangsa Israel itu memberontak dan melawan kepada Tuhan, melawan juga kepada Musa. Nah, bentuk pemberontakan dan bentuk perlawanan bangsa Israel tersebut menunjukkan bahwa betapa tidak percayanya mereka akan pemeliharaan Allah. Dari mana kita bisa tahu bahwa bangsa Israel memberontak kepada Musa dan kepada Allah? Kita lihat di ayat kelima. Di ayat kelima dikatakan, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Nah, itu perkataan bangsa Israel kepada Musa. Karena pada saat itu mereka sedang berada di padang gurun. Padang gurun ini tidak ada air di sana. Adapun air dari Laut Mati, air tersebut tidak bisa diminum. Oleh karena itu mereka memberontak dan mereka tidak percaya akan pemeliharaan Allah dalam kehidupan mereka. Nah, ini bisa kita lihat bahwa memang natur manusia, sikap manusia yang selalu merasa tidak puas akan apa yang dia miliki, membuat mereka melawan kepada Allah. Lalu anak-anak kita bisa lihat ya di ayat 6, apa yang terjadi setelah mereka melakukan pemberontakan kepada Musa? Nah, Allah menghukum mereka. Allah menghukum mereka dengan mendatangkan ular tedung. Nah, ular tedung ini anak-anak adalah ular yang sangat berbisa, sangat beracun. Jika dipatuk oleh ular tedung ini, bisa langsung mati. Nah, lalu kenapa Allah mendatangkan ular tedung? Kenapa harus ular? Karena ular itu melambangkan dosa manusia. Ketika ular itu datang dan memagut mereka atau mematuk mereka, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka akan mati karena bisa atau racun dari ular tedung ini sangat berbahaya dan sangat mematikan. Lalu di ayat 7 kita lihat bahwa datanglah orang Israel kepada Musa. Nah, mereka di sini orang Israel sudah mulai sadar, mereka sudah sadar akan kesalahan mereka dan mereka berkata kepada Musa, "Kami telah berdosa." Nah, dari kata-kata tersebut, "Kami telah berdosa," itu menunjukkan bahwa mereka, orang Israel ini sudah sadar akan kesalahannya. "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Nah, kita bisa lihat ya bahwa setelah Tuhan memberikan hukuman kepada mereka, maka mereka sadar bahwa mereka telah melanggar Tuhan, mereka telah melawan Tuhan. Oleh karena itu, mereka meminta tolong kepada Musa untuk berdoa kepada Tuhan supaya ular-ular tedung tadi itu bisa dijauhkan daripada mereka. Di sini kita bisa lihat ya anak-anak ya, betapa Allah berbelas kasihannya kepada mereka. Ular itu melambangkan dosa manusia. Ketika manusia dipatuk ular dan bisa atau racun ular tersebut masuk ke dalam tubuh manusia, maka manusia itu akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah itu sendiri. Nah, anak-anak, dari ayat bacaan ini, dari kitab Bilangan 21 ayat 1 sampai 9 ini, kita bisa melihat ya, karena begitu besar kasih Allah kepada bangsa Israel, Allah menyelamatkan mereka. Dengan cara Allah memerintahkan Musa untuk membuat suatu alat, yaitu membuat ular tembaga. Nah, alat yang dibuat oleh Musa ini digunakan untuk penyataan Allah kepada bangsa Israel agar mereka bisa hidup kembali. Demikian juga untuk kita anak-anak. Kita sudah mati karena dosa, akan tetapi Kristus menyelamatkan hidup kita dengan mati di kayu salib agar kita, umatnya, dapat hidup kembali. Ya, demikian devosi kita hari ini. Kiranya anak-anak bisa merenungkan firman Tuhan dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, Ibu Ayu akan menutup kita di dalam doa.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dari sepanjang kami mulai devosi ini sampai pada akhir ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan mengingatkan kami lagi untuk tidak melawan Engkau, untuk tetap mengikuti aturan-Mu dan tetap mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bantu kami ya Tuhan untuk bisa mendengarkan apa yang Engkau inginkan, dan bantu kami Tuhan untuk melembutkan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami inginkan itu bisa sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan memulai pembelajaran online kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dari setiap rumah kami masing-masing, Tuhan yang melindungi kami. Berkati juga kedua orang tua kami yang membantu kami saat online learning ataupun yang sedang di perjalanan atau sedang bekerja di kantor, kiranya Tuhan yang melindungi mereka. Berkati Bapak Ibu guru yang mengajar dari sekolah, kiranya Tuhan memberikan tenaga dan kekuatan bagi Bapak Ibu guru agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan keinginan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, demikian devosi kita hari ini. Sampai jumpa di devosi besoknya. Bye-bye.